literasi dimakan sama daun pepaya. Enak. Halo semua sahabat literasi, bagaimana kabar kalian semuanya? Luar biasa. Alhamdulillah. Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cedar, cerita anak dalam jaringan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Pagi-pagi sarapan sama tahu, minumnya sama susu kental. Asyik. Perkenalkan, nama saya Kak Ayu, akan bercerita tentang pahlawan nasional. Hore. Kalian tentu sudah tahu apa nama monumen yang ditayangkan di awal tadi. Ya, itu adalah Monumen Bandung Lautan Api. Pada kesempatan kali ini, Kak Ayu akan berbagi kisah tentang salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Sahabat literasi, tahukah kalian dengan lagu Halo Halo Bandung? Kalau tahu, ayo kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Wah, kalian semua hebat! Di balik lagu yang semangat itu, ternyata menyimpan histori heroik yang sangat mengharukan. Seorang pemuda yang bernama Muhammad Toha. Nah, sahabat literasi pasti penasaran kan dengan kisahnya? Dan apa sih yang dilakukan Muhammad Toha sehingga bisa menjadi tokoh pahlawan nasional Indonesia? Sini, simak cerita Kak Ayu ya. Muhammad Toha lahir di Desa Sunyaraja, Bandung pada tahun 1927. Beliau adalah putra dari Bapak Suganda dan Ibu Nuriyah yang berasal dari Kedung Halang, Bogor. Ayahnya meninggal saat ia masih berusia 2 tahun. Kemudian ia diasuh oleh kakek dan neneknya, yaitu kakek Jahiri dan nenek Oneng. Saat berusia 7 tahun, Muhammad Toha masuk di folk school atau sekolah rakyat, hanya sampai duduk di kelas 4 saja. Karena saat itu bersamaan dengan terjadinya Perang Dunia Kedua. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Muhammad Toha mulai berkiprah di dunia militer. Ia bergabung dalam Seinendan, yaitu organisasi barisan pemuda milik Jepang. Kiprahnya di bidang militer terus berlanjut sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemudian Muhammad Toha bergabung dengan BRI, Barisan Rakyat Indonesia, yang dipimpin oleh Ben Alamsyah, pamannya sendiri. Menurut pamannya, Muhammad Toha adalah pemuda yang cerdas, pemberani, patuh kepada orang tua, dan memiliki disiplin yang sangat kuat. Muhammad Toha pun menduduki jabatan sebagai Komandan Seksi 1 Bagian Penggempur di BBRI, Barisan Banteng Rakyat Indonesia. Nah, sahabat literasi, siapa nih yang punya cita-cita sebagai tentara? Tentara itu tidak harus laki-laki, perempuan juga bisa loh. Kalau kalian jadi tentara, kalian akan menjadi pejuang yang akan menjaga kedaulatan negara dan membela tanah air Indonesia. Wah, hebat kan? Yuk kita simak bersama kisah perjuangan yang bersejarah ini. Peristiwa Bandung Lautan Api
berawal dari kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI, Light Forces Netherlands East Indies. Panglima AFNI bernama Jenderal Sir Philip Christison yang melakukan tipu muslihat dengan mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia pada 1 Oktober 1945. Muslihat ini dilakukan agar rakyat Indonesia merasa tenang dan tidak menaruh curiga pada pasukan sekutu yang sebenarnya membonceng pasukan Belanda. Karena itu, tidak mengherankan bila tentara sekutu mendapatkan izin dari pemerintah pusat di Jakarta untuk memasuki kota Bandung. Pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin oleh Panglima Brigjen McDonald tiba di stasiun Bandung. Pasukan sekutu kemudian ditempatkan di beberapa gedung di Bandung Utara serta beberapa hotel di Bandung Selatan, antara lain Hotel Savoy Homen, Hotel Pranger, dan Hotel Braga. Sahabat literasi, setelah menduduki kota Bandung, terbukti bahwa Jenderal Sir Philip Christison ingkar janji. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya serdadu-serdadu Belanda yang mengenakan seragam sekutu berkeliaran di dalam kota. Para pejuang memastikannya setelah mereka dipancing untuk berbicara bahasa Belanda. Bahkan jumlah pasukan Belanda yang berseragam sekutu itu dari hari ke hari kian bertambah jumlahnya. Situasi keamanan juga kian memburuk sebab tentara Nica mempersenjatai mantan anggota KNIL yang dibebaskan dari tawanan Jepang. Mereka segera memancing kerusuhan dengan melakukan provokasi bersenjata. Malam tanggal 21 November 1945, TKR serta badan-badan perjuangan melancarkan serangan kepada kedudukan-kedudukan Inggris bagian utara, termasuk di Hotel Humen serta Hotel Pranger yang mereka gunakan sebagai markas. Beberapa hari setelah peristiwa itu, tepatnya pada tanggal 29 November 1945, untuk memperkuat kedudukan di Bandung, McDonald mengeluarkan ultimatum bahwa kota Bandung harus dibagi menjadi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan dengan batas rel kereta api. Wilayah Bandung Utara harus dikosongkan dari penduduk dan pasukan bersenjata. Alhasil, para penduduk dari wilayah utara berbondong-bondong mengungsi ke wilayah Bandung bagian selatan. Menanggapi ultimatum itu, para pejuang mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat. Selama bulan Desember 1945 hingga awal tahun 1946, sering terjadi pertempuran di berbagai wilayah Bandung. Puncaknya, pada bulan Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kepada Perdana Menteri Syahrir agar rakyat Bandung meninggalkan kota dengan radius 11 km. Atas dasar ultimatum tersebut, pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel A.H. Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI memerintahkan evakuasi kota Bandung bagian selatan. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung meninggalkan kota. Ultimatum tentara sekutu agar tentara Republik Indonesia meninggalkan kota Bandung kemudian mendorong TRI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela jika kota Bandung kemudian dimanfaatkan oleh pihak sekutu serta Nica. Keputusan ini sendiri diambil untuk membumi hanguskan Bandung melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Periangan di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah ini dan memerintahkan evakuasi kota Bandung.
Pada hari yang sama, rombongan besar penduduk Bandung kemudian mengalir panjang meninggalkan kota Bandung. Dan malam itu, pembakaran kota tersebut segera berlangsung. Bandung yang pada saat itu sengaja dibakar oleh TRI serta rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi hingga semua listrik mati. Sahabat literasi, perjuangan terus terjadi secara sporadis. Pertempuran terbesar terjadi di Desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung. Disinilah peran besar Muhammad Toha dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia terjadi. Di Desa Dayakolot terdapat sebuah gudang dengan amunisi besar milik tentara sekutu. Hari itu, pada tanggal 11 Juli 1946, Muhammad Toha sampai di Dayakolot untuk segera melancarkan misinya, yaitu menghancurkan gedung museum milik sekutu agar sekutu dapat terkalahkan. Muhammad Toha bersama teman-temannya tidak sengaja menginjak ranjau sehingga mereka ketahuan oleh tentara sekutu. Muhammad Toha yang terkena tembakan di kakinya tidak menyerah begitu saja. Dengan usaha dan jerih payahnya sambil menahan rasa sakit, beliau mengendap-endap menuju gudang mesiu dengan membawa sebuah granat. Muhammad Toha pun berhasil meledakkan gudang mesiu yang berisi 1.100 ton mesiu dan senjata, sehingga timbul ledakan yang sangat dahsyat. Akibatnya Muhammad Toha bersama salah satu rekannya yang bernama Muhammad Ramdan pun gugur bersama ledakan tersebut. Nah, sahabat literasi, itulah kisah Bandung Lautan Api dan pengorbanan Muhammad Toha yang telah melakukan aksi heroik hingga rela mengorbankan nyawanya di usia 19 tahun. Untuk mengenang jasanya, namanya dijadikan sebagai nama jalan di Bandung dan didirikan juga Monumen Tugu Pahlawan Toha. Sahabat literasi, demikianlah sekelumit kisah tentang pahlawan kita, Muhammad Toha. Sikap yang dapat kita teladani dari kisah Muhammad Toha adalah rela berkorban, disiplin, tanggung jawab, berani dalam menegakkan kebenaran. Sebelum Kak Ayu tutup, seperti biasa, ada kuis cedar berhadiah nih. Namun ada syaratnya. Kalian wajib mengikuti akun Dinperpusip Kota Blitar. Kemudian jawab pertanyaannya di bawah ini dengan menuliskan jawaban di kolom komentar. Berikut ini pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kapankah terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Pertanyaan kedua, apa nama daerah tempat gudang amunisi yang diledakkan oleh Muhammad Toha? Pemenang akan dihubungi sama Kang Min alias Mas Admin. Ups, hampir saja lupa. Ada yang mau lewat dulu sebelum Kak Ayu tutup. Jadi teman-teman, pertanggal 1 Maret 2024, Perpustakaan Kota Blitar buka jam layanan baru. Senin sampai Jumat buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau khusus hari Sabtu dan Minggu bukanya mulai dari jam 8 pagi sampai 2 siang. Dan juga ada layanan mobil perpustakaan keliling, tepatnya di Sport Center dan Kebonrojo. So guys, buat kalian yang lagi nyari tempat untuk mengerjakan tugas atau mengisi waktu luang, Yuk berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar. alamatnya ada di Jalan Veteran nomor 75, Kota Blitar. Ojo lali mampir Ocha, salam literasi. Generasi Blitar keren. Burung paratia, burung cendrawasih hanya ada di Pulau Papua.
Cantik. Dari saya sekian, terima kasih. Sampai jumpa di Cedar berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bagaimana Sobat Literasi ceritanya? Seru bukan? Yuk terus pantengin media sosial Din Perpusik Kota Blitar untuk cerita lainnya. Atau bisa juga datang langsung ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Sampai jumpa di Cedar episode selanjutnya.